Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fungsi keris dari masa ke masa. Kita tahu pada awal pertama kali diciptanya keris, tombak, mata anak panah dan sejenis senjata-senjata lainnya pada awal mulanya memang ditujukan hanya untuk senjata tajam saja. Namun beriringnya zaman, kepercayaan masyarakat mengarah ke spiritual. Mengapa demikian? Karena perjalanan waktu dari senjata tersebut turun temurun dan bisa dibilang lama. Dan juga senjata tidak jauh dengan pertikaian perkelahian, sehingga di bilah senjata tersebut terdapat percikan-percikan darah, sisa-sisa darah pada saat peperangan di masa lampau. Hal tersebutlah yang membuat pusaka menjadi sangat wingit sekali. Dan terlepas itu semua, terkadang ada beberapa bilah pusaka yang masih terasa bau anyir. Ada pula pusaka yang karatan, tapi karatnya itu kalau ketika dibersihkan, lelehan airnya menjadi merah, dan bekas merahnya pun meresap ke dalam serat besinya. Kita kembali lagi ke topik pembahasan utama, yaitu senjata tajam atau pusaka di awal ciptanya digunakan sebagai senjata tajam. Contohnya gini, saya sering membahas tentang penggunaan pusaka yang pada awalnya dipegang seperti ini, yang ditujukan sebagai senjata tikam. Ini pun juga sama seperti ini. Dan ada pula mata anak panah yang ukurannya cukup besar. Kebanyakan orang mengatakan ini adalah tombak, tapi saya rasa di awal terciptanya dulu pusaka seperti ini adalah mata anak panah. Kita bandingkan dari abad ke abad, pertumbuhan manusia semakin menurun. Orang di zaman dahulu itu ukurannya berbeda sekali dengan orang atau manusia di zaman sekarang. Saya berani berkata seperti ini karena saya melihat sendiri beberapa sisa tulang belulang yang ditemukan di situs-situs bersejarah di masa lampau yang ada di beberapa daerah. Di situ saya terheran-heran dan kaget bahwasanya tulangnya sangat panjang sekali. Bahkan saya berpikir apakah ini raksasa? Ternyata bukan. Setelah diteliti lebih dalam lagi, itu adalah orang di zaman dahulu yang memang secara fisik, secara tubuhnya dia sudah pernah ditempa, dalam arti sudah merasakan beban yang begitu berat sehingga tulang dan tubuhnya sangat padat, sehingga memungkinkan sisa-sisa mayat tersebut atau jenazahnya menjadi awet. Dan juga penguburan atau pemakaman di zaman dahulu berbeda sekali dengan orang zaman sekarang. Orang zaman dahulu itu ada tradisi yang mana setiap berapa hari atau hitungan kayak 7 hari, 40, 100, nyewu. Nah, itu digali. Mayatnya digali seperti nanti diganti pakaian. Pakaiannya diganti seperti kayak baru lagi. Jadi dalam penggantian pakaian tersebut juga diberikan pengawet. Nah, inilah yang membuat orang zaman dahulu ditemukan terkesan utuh-utuh, rangkanya juga utuh-utuh, karena tradisinya seperti itu. Setelah Islam masuk, tradisi seperti itu dihilangkan. Nah, oke. Kita kembali lagi ke senjata tajam atau yang awal mula kita sebut dengan pusaka. Pusaka pada masa lampau, saya seringkali mengatakan pusaka yang paling tua, yang paling jelek lah kalau dalam segi fisik, itu bisa dijadikan pusaka tindih. Nah, mengapa demikian? Gini, pusaka tindih itu adalah pusaka, Anda mungkin sudah tahu, pusaka yang kuat dari segi energi, tua dari usianya, juga perjalanan waktu yang lama. Entah itu dulu digunakan untuk senjata yang menghukum atau peperangan, sehingga banyak sekali kejadian-kejadian yang tak terduga. Atau ada kejadian pula pusaka itu disakralkan sekali. Nah, inilah yang membuat pusaka yang paling tua bisa dibilang menjadi pusaka tindih. Dan
Perlu Anda ketahui, pusaka tindih itu ada dua kategori energi, panas dan dingin. Pusaka panas yang seperti apa? Pusaka yang panas adalah dulu yang pusaka paling banyak digunakan untuk senjata tajam atau kesehari-hariannya lebih kepada perkelahian, pertikaian, sehingga pusaka tersebut terbiasa terkena darah. Efek yang terjadi, darahnya akan langsung membekas. Orang di zaman dahulu ketika pusakanya berhasil atau senjatanya berhasil menikam lawannya, dia tidak seketika langsung membersihkannya, tapi langsung dimasukkan ke warangkanya. Itu adalah suatu kebanggaan tersendiri. Biasanya senjatanya atau pusakanya tersebut telah membawa dia dalam kemenangan pertarungan seperti itu. Nah, untuk yang energi dingin seperti apa? Energi dingin adalah pusaka yang hanya disembunyikan. Jadi orang di zaman dahulu itu ada dua jenis pusaka yang dibawa, yaitu pusaka utama dan pusaka cadangan. Pusaka utama dalam pertempuran, pusaka utama ini pasti kalau pertempurannya lama pasti akan terlepas, pasti akan entah itu terrampas atau jatuh dengan sendirinya, atau memang tidak sengaja karena pertempuran seperti itu terpaksa menggunakan senjata terakhir. Nah, senjata terakhirlah ini yang biasanya energinya bagus dan juga bisa dibilang lebih kuat daripada pusaka utama dan cenderung tidak mengganggu. Mengapa demikian? Saya pernah mendapatkan beberapa pusaka dan saya bandingkan secara langsung, saya rasakan yang saya dapatkan, saya udah uji dan cek bahwasanya itu asli, tua, ada sejarahnya, ada esoterinya, ada eksoterinya pula. Dua bilah pusaka yang berbeda, yang satu pusaka yang disengkelit atau disembunyikan atau selengker, yang satu senjata yang sehari-hari diigunakan dalam peperangan. Dan apa yang terjadi? Ketika saya anak-anak, atau kan di keluarga saya kan banyak sekali anak-anak yang main, nggak sengaja masuk ke ruangan atau kamar saya yang saya simpan untuk pusaka-pusaka. Anak-anak tersebut sangat peka. Mas, kok saya melihat itu kok ada sesuatu yang mau narik-narik saya untuk menggunakan senjata ini. Jadi si anak tersebut kayak mendapatkan bisikan-bisikan tertentu yang membuat dia mengambil pusaka tersebut. Nah, kenapa saya berpikiran buruk? Ya, ketika anak kecil memegang senjata seperti ini, khawatirnya otak atau alam bawah sadarnya dia terkelabui sehingga dia menggunakannya dengan sembarangan. Akibatnya temannya atau orang yang di sekitarnya menjadi korban karena ya permainan anak kecil asal gini seperti ceroboh sekali. Nah, itu perlu diwaspadai. Dan kedua, untuk wanita memang lebih peka daripada laki-laki. Kakak saya yang perempuan itu sampai demam sekali ketika beliau menginap di rumah saya karena memang rumahnya jauh, menginap di rumah saya, dan kebetulan ya ada dua pusaka tersebut di kamar. Biasanya saya tidak pernah menyimpan pusaka-pusaka seperti ini di kamar, saya tempatkan di gudang pusaka. Dan alhasil setelah pulang dari kamar beliau sakit, atau orang Jawa mengatakan sawanen. Katanya ini sawanen dari pusaka yang mana? Yang itu sama yang dipegang oleh anak kecil yang ditujuk oleh anak-anak kecil yang sebelumnya. Jadi ya dibilang efek dari energi untuk menarik orang atau menyakiti orang itu memang lebih kuat yang pusaka sering digunakan sebagai senjata. Tapi kalau untuk dari kedamaian, adem, mau pengelarisan bisnis dan usaha dan sebagainya, keuntungan diri sendiri, alangkah baik pusaka yang disenengkarkan seperti itu. Sekian video dari saya, semoga keris sebagai senjata tajam ini bisa membuka wawasan Anda bagaimana pusaka di zaman dahulu bukan semata-mata langsung disebut dengan pusaka, tapi pada awal perciptanya ya tetap kembali ke bentuknya, yaitu senjata tajam. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.